Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri, absen 6 dari kelompok 1. Hari ini akan melakukan setting untuk pajak penjualan dan pembelian, kemudian valuation stock, dan saldo awal dari persediaan. Kemudian saya izin untuk mematikan layar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke database yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita klik ke bawah dan menemukan modul setting di bagian sini. Untuk general settingnya, kita bisa men-setting nama, alamat, dan nama usaha dari Dapur Bahagia. Misalnya adalah company name, adalah Edu Dapur Bahagia. Alamatnya di Jalan Kenangan nomor 12, Bandung, Jawa Barat, dengan currency-nya IDR dengan nomor HP dan emailnya. Kemudian kita akan ke bagian akuntansi untuk men-setting pajak pembelian dan penjualan. Nah, di bagian sini terdapat taxes yang nantinya kita akan menggantinya menjadi PPN keluaran. Ini untuk penjualan. Kita klik sini. Maka otomatis akan terganti menjadi PPN keluaran. Kemudian untuk purchase tax, kita akan menggantinya menjadi PPN masukan. Maka tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke bagian stock valuation, di mana kita akan mengklik automatic accounting yang digunakan untuk melihat laporan mutasi jumlah persediaan secara real time. Dan di sini sudah otomatis ke akun-akun seperti ini, stock input akun interim stock, stock output akun ke interim stock juga. Kemudian kita akan mengeklik save untuk memastikan semuanya sudah tersimpan di bagian setting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinanti Ambarwati, nomor absen 12. Di sini saya akan memasukkan master data supplier, mana di sini adalah bagian tugas saya untuk penyelesaian tugas UTS Project Sistem Informasi Akuntansi. Pertama-tama kita langsung masuk ke dalam Odoo-nya. Jika sudah, kita langsung masuk ke menu purchase. Selanjutnya, pada bagian menu purchase ini kita langsung ke order, di mana di dalam order ini terdapat RFQ, purchase order, dan vendor. RFQ ini adalah penawaran harga, purchase ini adalah pembelian, dan vendor ini yang nantinya akan kita isi. Jadi kita langsung klik saja vendor. Nah, jika sudah, kita klik yuk di bagian pojok kiri. Selanjutnya di sini ada pilihan antara individual dan company. Kalau company itu dalam lingkup perusahaan, kalau individual itu berarti perseorangan. Karena berdasarkan data yang sudah diberikan, kita di sini akan memilih individual. Kita langsung masukkan saja nama suppliernya, yaitu ada Bu Ani, di mana kontaknya ini berada di alamat Jalan Melati nomor 2, terus di Kota Bandung, Indonesia. Job positionnya yaitu owner atau pemilik perusahaan dengan nomor telepon sebagai berikut dan emailnya sebagai berikut. Jika sudah, di sini kita langsung ke dalam kontak dan address. Di mana jika kita klik ADD, di sini ada berbagai jenis
create kontak yang bisa kita gunakan, yaitu ini ada kontak. Ini untuk memasukkan nama kontak perusahaan, misalnya pemilik perusahaan, manajer atau staf bagian penjualan. Terus di sini ada invoice address. Invoice address ini digunakan untuk alamat invoice yang berbeda dengan alamat perusahaan. Terus dari delivery address ini untuk pengiriman berbeda dengan alamat perusahaan juga. Misalnya itu lokasi gudangnya itu berbeda dengan lokasi pembuatan produknya atau lokasi produksi. Terus di sini ada outer address juga, yaitu untuk menyimpan alamat dan kontak pegawai perusahaan seperti staf bagian penjualan. Karena untuk tambahan data di sini saya menganggap datanya ini sebagai pegawai perusahaan atau penanggung jawab dari vendornya atau suppliernya sendiri, maka saya akan memasukkannya pada bagian outer address. Sini saya langsung memasukkan data yang saya buat sendiri. Untuk kontak name-nya atau namanya itu ada Bagas. Di jalan, untuk alamatnya Jalan Udara Timur nomor 1 Bandung, juga Indonesia. Nah, untuk emailnya bagas.pj supplier @example.com. Nomor teleponnya 081 kosong. Jika sudah, di sini kita langsung bisa save and close. Terus untuk sales dan purchase sendiri ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembelian. Pada tab ini kita bisa mengatur sales respon yang bertanggung jawab untuk mengurus transaksi customer yang bersangkutan, terus ada jangka waktu pelunasannya juga atau payment terms. Terus di bagian accounting sendiri ini, apabila pembayaran untuk customer itu dilakukan dengan akun bank tertentu, maka kita dapat mendaftarkan bank yang akan digunakan yang digunakan itu untuk pembayaran customer. Terus kita di sini juga bisa menghubungkan akun jurnal yang akan digunakan selama transaksi, yaitu akun receivable pada trade receivable. Jika sudah, di sini kita langsung klik new saja untuk mengisi data supplier dan penanggung jawab dari supplier sendiri atau pegawainya sendiri itu sendiri. Di sini saya akan mempercepat video saya dalam pengisian data supplier.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Eva Putri, absen 6 dari kelompok 1, akan melakukan proses penginputan data konsumer di aplikasi Odoo. Saya izin untuk membagikan layar. Langkah pertamanya, kita mulai ke bagian accounting, kemudian kita cari customer, dan kita klik new. Pertama-tama kita isikan secara individual karena ini adalah secara personal. Yang pertama ada Ibu Lina, dan kita isikan alamat yang berasal dari Ibu Lina, kemudian citinya adalah Bandung. Country-nya tentunya adalah Indonesia. Dan job session adalah ibu rumah tangga. Kita isikan nomor telepon dan juga dengan email dari Ibu Lina. Jika semua data sudah terisi, mulai dari namanya, alamat, dan kota, negara, juga job position, nomor HP dan email, maka kita klik saja new. Maka di sini akan otomatis tersimpan bahwa Ibu Lina adalah customer dari Dapur Bahagia. Kemudian kita isikan ke 11 customer yang tersisa. Seperti tadi kita mulai dengan mengklik individual, kemudian adalah Bapak Heru di Jalan Asia Afrika nomor 7 di Kota Bandung. Country-nya tentunya adalah Indonesia. Dan job description-nya adalah karyawan swasta. Punya. Nah, jika sudah semuanya, maka kita akan mengklik new untuk mengisikan nama customer selanjutnya. Selanjutnya adalah Ibu Rosi. Yang pertama di Jalan Joko, nomor 3. Ini kita bisa isikan karena ini adalah ibu, maka kita akan Miss, Madam, atau Profesor. Kita misalnya kita pilih adalah Miss. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik new untuk mengisikan Bapak Anton. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan untuk Bapak Rian ini dengan alamat yang berbeda. Misalnya di Buah Manis. Nomor 9. Nah, coba lihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian nanti sell dan untuk pembelian. Dan di sininya kita bisa melakukan 30. Pay methodnya kita bisa pilih dengan cash. Dan terms-nya ini sama 30. Bisa 7 hari ya. 7 hari seperti ini. Untuk accounting-nya ini sudah otomatis ya, akun receivable-nya akan otomatis ke link akun receivable.
dan akun PayPal akan link ke trades receivable. Nah, sudah semuanya ya, sudah saya tambahkan mengenai alamat keduanya atau dengan staf pembeliannya, dan kemudian sudah semuanya. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nabila, nomor absen 2, akan melanjutkan melakukan penginputan data persediaan pada aplikasi Odoo untuk perusahaan dapur bahagia. Yang pertama, pada saat melakukan penginputan data persediaan, kita bisa langsung ke inventory. Kita bisa klik produk dan juga sudah muncul seperti ini. Kita klik new. Nah, untuk yang pertama, sesuai data persediaan yang ada di dapur bahagia, kita bisa mengisikan untuk data yang pertama, yaitu produknya ada nastar. Dikarenakan pada dapur bahagia ini untuk produknya bisa digunakan untuk dijual dan juga untuk dibeli, maka kita bisa mengklik sales dan juga purchase. Untuk soalnya di general information kita klik goods, dikarenakan ini adalah sebuah produk, bukan sebuah pelayanan ataupun combo pelayanan dan juga produk. Nah, sini ada track inventory untuk bisa melihat histori persediaan yang sudah dilakukan. Di sini ada invoicing policy. Di sini ada dua, yaitu order quantities dan juga deliver quantities. Untuk order quantities ini, yaitu aplikasi Odoo ini akan membuat invoice pada saat pelanggan mengonfirmasi sales order. Sedangkan pada deliver quantities ini, aplikasi Odoo akan membuat invoice ketika pengiriman produk telah selesai dilakukan. Tapi di sini kita memilih order quantity saja. Dan di sini sales price-nya kita isi sesuai data, yaitu 45.000, dan sales tax dan juga purchase-nya sudah otomatis sesuai dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk cost-nya kita isi harga belinya yaitu 30.000. Nah, kita bisa memilih produk ini akan dikategorikan bisa kenapa, kita pilih all, dan di sini ada reference dan juga barcode. Jika ada informasinya kita bisa masukkan, karena tidak ada kita skip saja. Langsung di sini ada internal notes. Di internal notes ini kita bisa mengisi informasi tambahan, yaitu di sini kita isi satuan toples. Jadi nastar ini satuannya dijual per toples. Selanjutnya di sini ada sales, kita bisa mengisikan informasi upsell dan cross sell seperti optional product dan lain-lain jika memang ada informasi yang mendukung. Lalu ada purchase, di sini kita juga bisa isi jika memang ada informasi yang mendukung. Lalu ada inventory, di sini ada routes, yaitu ada buy dan manufaktur, dikarenakan kita membeli produk saja, tidak manufaktur, kita pilih buy. Lalu di sini ada penanggung jawabnya, yaitu dapur bahagia sesuai dengan perusahaan. Lalu kita bisa pilih di sini beratnya, dan akan di data itu per gram, dan di sini adanya per kilo, jadi langsung dibagi saja 0,3 kilo. Langsung kita isi 0,3 kilo. Nah, sudah diisi, dan yang lainnya seperti volume, customer lead ini tidak ada, maka langsung kita skip saja, kita ke accounting. Nah, di accounting ini kita bisa memasukkan akun-akun yang akan diisi. Seperti ini income account-nya, kita bisa mengisi sesuai dengan akun-akun yang sudah ditertera pada perusahaan yang bertautan. Yang untuk yang pertama yaitu income account-nya, kita bisa isi pada nomor akun ini, yaitu penjualan ya, kita isi penjualan. Untuk expense-nya kita bisa isi akun cost of goods sold seperti sold ini. Lalu kita bisa mengisi untuk pemasukannya, kita masukkan ke akun mana, kita bisa isi ke akun other income. Nah, seperti ini juga jika sudah, karena ini bisa tersimpan otomatis, maka kita bisa langsung klik new product untuk mengisikan data-data yang sudah tersedia selain nastar. Untuk data yang kedua, kita bisa langsung isi saja, yaitu ada customer. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini langsung saja mengisi sales price-nya, yaitu 47.000.
kurang nolnya. Nah, untuk costnya 32.000. Langsung kita ke internal notes, kita isi satuannya toples, atau kita isi seperti ini aja. Nah, satuan toples, langsung kita skip ke inventory, kita isi karena di sini tertera 280 gram, maka kita isi 0,2 gram. Accountingnya kita isi sama seperti tadi, kita isi income-nya itu 4 tuh, lalu ininya income. Lanjut kita isi untuk produk yang ketiga, yaitu ada putri salju. Kita isi untuk harga putri salju, harga jualnya yaitu 42.000, untuk harga belinya 28.000. Kita isi satuannya toples. Lalu kita isi ini sama 0,28 kilo. Lalu kita isi. Selanjutnya ada lidah kucing. Kita isi 44.000. Ini adalah harga-harga sesuai dengan data persediaan yang ada di perusahaan Dapur Bahagia. Toples inventory-nya itu 0,25 kilo. Lalu kita klik accounting-nya ke 1. Selanjutnya ada sagu keju. Kita isi dulu accounting-nya karena terakhir accounting, jadi kita bisa isi file 1. Salah. Kita bisa isi 1 itu adalah income. Nah, isi generalnya, harganya untuk sagu yaitu 41.000 nya 27.000. Untuk ininya sama, satuannya per toples. Sudah, kita ke inventory. Untuk sagu keju itu 0,27 kilo. Oke, saya akan mengisi semua data persediaan yang ada di Dapur Bahagia terlebih dahulu. Di sini saya akan melanjutkan pengisian data persediaan untuk produk yang terakhir, yaitu ada kartu ucapan. Sama, kita isi awalnya nama produknya, kartu ucapan. Selanjutnya kita isi sini kita di general ini dengan harga dijualnya 3.000, lalu dibelinya 1.500. Lalu di sini kita mengisi per lembar. Tadi yang sebelumnya saya tulis satuan sama dengan toples, saya ganti per toples supaya lebih mudah. Ini per lembar. Nah, selanjutnya kita isi inventory-nya, karena ini 10 gram, jadi kita jadikan per kilo 0,01 kilo. Counting-nya tadi sudah diisi. Nah,
Jika sudah, karena ini sudah bisa tersimpan secara otomatis, lalu kita bisa klik inventory, kita bisa masuk ke inventory untuk melihat produk-produk apa saja yang sudah dibuat dalam data persediaan. Nah, ini sudah terisi semuanya, ada brownies kering, kacang tanah oven, kotak hampers L, dan juga lain-lain sesuai dengan data yang sudah tersedia di perusahaan Dapur Bahagia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mengatur nilai dari awal dari persediaan. Kita ke bagian inventory, kemudian ke configuration. Kita klik yang produk kategori al. Nah, pada bagian costing method, kita bisa memilih metode apa yang akan digunakan untuk menghitung biaya produksi. Yang pertama ada standard price, yang kedua ada freeze in freeze out, yang ketiga ada average cost. Kita bisa memilih freeze in freeze out. Kita off. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, ini sudah berganti ya. Kemudian kita coba ke reporting dan ke valuation. Nah, di sini adalah untuk Odoo akan menampilkan mutasi persediaan dari masing-masing produk yang aktif pada database kita, yang terdiri dari kuantitas, tersedia, dan nilainya, total value. Misalnya ini ada total produk toples Mika, kuantitinya adalah 25, total value-nya adalah 125.000. Kemudian kita akan memperbarui saldo awal persediaan barang, yang kita bisa ke produk, kemudian kita klik salah satu. Nah, di on head-nya ini adalah 0, maka kita akan mengisinya. Kita misal mengisinya adalah 50 unit. Kita apply, maka akan otomatis tersedia 50 unit untuk brownies kering. Dan saat ini saldo awal persediaan barang sudah telah berhasil diperbarui. Maka saya akan mengisi ke produk-produk lainnya. Baik, saya sudah mengisikan semua on-head yang dimiliki oleh produk-produk Dapur Bahagia. Untuk mengeceknya, kita bisa ke reporting, kemudian valuation. Nah, stock valuation, maka di sini akan keluar produk-produk yang sudah kita isikan tadi. Ini sudah saya isikan semuanya. Untuk itu akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya.